Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Taib ikhwan fillah, alhamdulillah pada hari ini walaupun diguyur hujan deras, kita alhamdulillah tetap hadir. Yang lain yang nggak bisa hadir karena hujan, kita doakan moga tetap diberi kesehatan ya. Moga-moga hujan ini tidak kebanjiran atau tidak membawa penyakit yang ada di rumah. Dan untuk yang di rumah bisa mengikuti ya dari rekaman yang dibuat oleh Agi Andri ya. Kita nggak harus mengulang lagi lah itu ya, karena udah ada rekamannya, udah ada videonya ya. Dari situ cukup. Dan mungkin ya kita harus istiqomah ini untuk menyelesaikan sampai sebelum bulan Ramadan. Dan di kaidah ketiga ini ada beberapa dalil ayat yang belum cetak ya, ada 2 dan 1 hadis. Moga-moga bisa 3 kali pertemuan, 2 kali lah kalau bisa. Kalau nggak bisa ya 3 kali lagi ya. Tapi kita mulai, kita kemarin sampai ya. Sekarang sampai wadalilus samsi wal qamari qauluhu ta'ala ya. Pada dalil as-samsi wal qamari qauluhu ta'ala. Taib. Wadalilus samsi wal qamari qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah ya, as-samsi, samsi apa? Matahari. Wal qamari apa? Bulan. Qaulu ta'ala, firman Allah ta'ala ya. Wa min ayatihi, dan di antara ya, dan di antara tanda ayat itu tanda-tanda ya. Dan di antara ayatihi tanda-tandanya, yang termasuk ya di antara tanda-tandanya yaitu al-lailu, matahari, wan nahar, al-lailu matahari, al-lailu apa? Malam, wan naharu dan siang, wasamsu dan matahari, wal qamaru dan bulan ya. La tasjudu lisamsi wala lil qamar ya. Wa tasjudu lisamsi wala lil qamar. Dan janganlah kalian sujud ya, lisamsi kepada matahari, wala lil qamar, wala dan tidak pula lil qamari kepada bulan. Ini 1 ayat. Ada, kita bahas 2 ayat aja ya, nggak sebanyak-banyak. Sebabnya nggak lengkap orangnya. Berarti ayatihi itu artinya bukan hanya ayat tapi tanda-tandanya. Iya. Ayat itu arti tanda. Dan ayat itu bukan harus Al-Quran. Ayat itu artinya tanda. Ayatihi itu jamak dari ayat. Nah, ayat-ayatnya.
Jadi ada ayat yang kauniyah, ada ayat kauliyah. Ada ayat itu yang diucapkan, itu Al-Quran. Kauniyah itu tanda-tanda seperti hujan pagi hari. Ini sudah tanda-tanda kebesaran Allah bahwa Allah memberkahi kita, ya, di bumi dan di langit, ya. Bisa mawati wal ardi itu tanda-tanda. Jadi tanda-tanda itu nggak harus ada yang di Al-Quran. Ada tanda-tanda itu kejadian alam itu merupakan ayat-ayat Allah yang kita maksudnya ayat-ayat Allah yang tersembunyi, tersirat. Iya, jadi ada tanda-tanda Allah yang diberikan kepada kita, bentuknya tidak dalam firman Allah, tapi apa? Kejadian yang ada di muka bumi ini. Itu tanda-tanda, adanya tsunami, ada gempa, ada banjir, itu tanda-tanda. Harus diambil hikmahnya. Kenapa banjir? Karena perbuatan manusia sendiri. Perbuatan manusia itu sendiri. Baik, lanjut. Wadalilu, wawunya namanya wawu istisna. Dalilu ini sebagai mubtada. Asumsinya sebagai apa? Mudhofun ilaih. Jadi dalilu samsi ini mudhofun ilaih. Wal qamari, wawunya wawu apa? Anamnya wawu apa? Harfu atfin, huruf ataf. Huruf ataf wal qom. Al qamarinya sebagai apa? Maktub. Maktub itu nyambung ke asumsi. Jadi kalau ada wawu ataf, kalau yang setelah wawu namanya maktub. Maktub ke asumsi. Jadi wawunya itu namanya wawu ataf itu apa? Kata sambung. Jadi kalau harfu ataf itu namanya huruf sambung, kata sambung. Maktub itu yang disambung apa? Matahari itu asumsi. Qauluhunya itu sebagai khabar. Ta'alanya fi'il madhi. Ya. Fa'ilnya itu kembali ke Allah. Dhamirun mustatirun takdiruhu. Kemudian kita masuk ke ayat. Wa min ayatihi. Wawunya wawu apa? Wawu istinaf atau wawu atfin. Wawu atop, tapi kalau yang di awal itu namanya istinaf. Tapi kalau wawu atop itu ada di tengah-tengah, menyambung, ya, kata sambung. Ya. Min, ayo, kalau min apa? Min huruf jar, min huruf jar, berarti huruf jar setelahnya itu harus di jar karena min, makanya ayati, wa min ayati, minnya huruf jar, ayatinya namanya isim majrur, ya, isim majrurun, wa alamatu jarihi al kasratu dohiratu bi min, kasrah dengan min. Wa mudhof, dan dia juga sebagai mudhof. Haknya adalah mudhofun ilaih. Jadi kalau ada mudhof, ada mudhofun ilaih. Iya, mudhofun ilaih. Haknya mudhofun ilaih. Lanjut. Al-lailu, ya, ini termasuk jumlah min ayatihi, ini adalah termasuknya khobar muqaddam, ya, khobar yang didahulukan.
Jadi min ayatihi ini disambung sebagai tadi apa? Jar majrur dan mudhofun ilaih ini adalah termasuk jumlah itu apa? Kalimat, termasuk kalimat atau jumlah khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Harusnya kan kalau mubtada itu kan awal, baru khobar. Al-lailu ini sebagai mubtada muakhir yang diakhirkan. Kok tahu itu al-lailu mubtada apa tandanya? Kalau mubtada kan harus makrifat, ada makrifatnya karena apa? Ada 5 kan makrifat itu. Karena pertama ajam, nama orang, nama kota. Yang kedua isim isyarah, hada, hadi, dalika, tilka, ulaika itu makrifat. Kalau di awal jadikan namanya mubtada. Kemudian domir, kata sambung, waumahum, itu yang ketiga. Yang keempat apa? Isim mausul, kata sambung. Yang kelima yaitu alif lam. Ada alif lam ini makrifat adanya alif lam. Terus yang keenam yaitu mudhofun ilaih, seperti dalilus samsi, ini termasuk mubtada karena dia bentuknya apa? Mudhofun ilaih. Kalau ini al-lailu karena ada alif lam, makrifatnya ada alif lam. Wa min ayatihi, saya ulang lagi, wawunya wawu istisnab, minnya huruf jar, ayatinya namanya isim majrur. Kemudian dia juga sebagai mudhof, dan haknya ini dinamakan domirun mutasilun, ya, domir mutasil fi makhali jarin, yang menempatkan kedudukan jar fi makhali jarin mudhofun ilaih gitu. Tapi kita cukup tahu dasarnya aja, nggak harus lengkap-lengkap. Bahwa wawu itu istisna, min itu huruf jar, ayati jar majrur, ya, dan juga sebagai mudhof, terus haknya mudhofun ilaih. Itu aja cukup, ya. Dan susunan ini min ayatihi ini termasuk adalah khobar muqaddam. Al-lailu ini adalah mubtada muakhir, ya, karena dia diakhirkan, dibalik. Harusnya mubtada baru khobar, ini diduluin khobar, makanya mubtada kalau yang di akhir dinamakan mubtada muakhir. Mubtadanya karena ada alif lam. Wan naharu, wawunya wawu atop, ya. An-naharu ini maktub ke al-lailu. Maktub tadi tersambung, nyambung ke, disambungkan ke al-lailu. Maktub artinya iya, atop itu kata sambung, wawu. Namanya wawu atop. Apa? Mansub sama naat. Mansub menaat, mansub itu fathah, nasab. Kalau naat itu kata sifat. Apanya? Anaharunya bukan. Bukan. Kan ada wawu, namanya itu wawu atop. Wawu atop itu apa? Kata sambung. Yang setelah wawu atop dinamakan apa? Maktub. Nyambungnya kemana? Maktub itu ada kembalinya, kembali ke al-lailu. Jadi wan naharu wasamsu wal qamaru ini sama, wawunya wawu atop. Jadi an-naharu, as-samsu, al-qamaru itu dinamakan apa? Maktub ke al-lailu. Maktubnya ke al-lailu. Jadi dan siang, wasamsu dan matahari, wal qamaru dan bulan, itu maktub tersambung ke
malam. Jadi malam itu ya ada siang, ada matahari, ada bulan, itu nyambungnya ke alailu, sama maksudnya. Kalau kedudukannya sebagai Ya itu sebagai itu apa, sebagai maktub. maksud. Maktub namanya. Maktub itu atop, kalau atop pun tersambung, maktub disambungkan. Ane kira mansub ya, maksud itu ya. Maktub, orang kenceng kali ini di. Iya. Ini kurang dekat coba. Coba maksud ya pernah. Ya, benar kali. Ya, ya, ya maktub itu sambung, tersambung. Nah, nyambung ke alailu. Jadi namanya maktub. Jadi wawu itu kan sebagai kata penghubung, wawu namanya wawu atop. Wah, jadi wama kita, saya, ibu, adik, kakak, dan itu kan namanya nyambung kan. Maka sebenarnya cukup nggak saya dan anak saya dan istri saya dan saudara saya, kan nggak usah. Di sini kan ada wawu-wawunya, sebenarnya cukup, yaitu malam, siang, matahari dan bulan, gitu cara terjemahnya sebenarnya ya. Tapi kan nggak di kuma-kuma, kalau bahasa Indonesia kan di kuma-kuma gitu. Kalau ini tetap ada dannya. Dan di antara tanda-tandanya yaitu adanya malam dan siang dan matahari dan bulan. Tapi cara mengartikan sebenarnya nggak harus begitu, nggak harus dannya terakhir aja. Di antara tanda-tandanya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Fahimtum artinya kalian paham. Kalau paham, fahimna. Alhamdulillah kita udah paham. Alhamdulillah. Lanjut. Latas judu. Laknya ini namanya lak nahi. Kalau lak nahi itu artinya jangan. Jadi ada lak nahi, ada lak nafi. Kalau lafi artinya tidak. Jadi lak nahi artinya jangan. Ya. Kalau lak nafi itu menasobkan. Tapi kalau lak nahi menjayimkan. Menjayimkan itu sukun ya. Jadinya sukun setelahnya. Laknya namanya lak nahi. Tasjudu ini tadinya tasjuduna ya. Jadi ada fi'il mudhari' itu ada namanya af'alul khamsah, 4 fi'il ya. Tasjudani, yasjudani, tasjuduna, yasjuduna, atau tasjidina. Itu namanya af'alul khamsah, 4 fi'il. Itu apabila ya, dijayimkan itu hilang nunnya. Makanya i'rabnya tasjudu ini fi'lul mudhari' madjum. Madjum itu jayim ya. Wa alamatu jazmihi khatfunun, dan tandanya jayim adanya hilangnya nun. Tadi kan tasjuduna, jadi hilang nunnya ya. La tasjudu ya, mati. Iya kali.
Lah, udah. Pantesan dengar sekali. Kelas. Masih? Baterainya hanya ini. Ya udahlah. Ya udah ntar kita agak kerasan ya. Nanti dengar, masuk Kak? Ya, benar. Kalau pakai pelannya. Iya udah, ya. Baterainya habis ini. Oke, nggak apa-apa udah itu. Pakai ini aja ya. Jangan banyak-banyak, ntar banyak ketinggalan sih Ali. La tasjudu, laknya lak nahi, tasjudunya fi'lul mudhari majjum ya. Wa alamatu jazmihi khatfunun, hilangnya nun ya. Di la tasjudu ini sebenarnya kalau di tasrif dinamakan apa? Fi'il nahi, kan ada fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il amar, fi'il nahi. Kalau itu bukan cuma 3, ada nahi kalau dalam tasrif. Jadi sajadah kan ini asalnya fi'il madhinya Pak. Tasjudu kan sajadah. Sajadah untuk fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya yasjudu. Terus fi'il amar apa? Oh, jangan langsung fi'il amar, masdarnya sujudan. Ini masdar sujudan. Terus fa'ilnya sajidun, orang yang sujud, sajidun. Maf'ulnya, isi maf'ulnya apa? Masjudun. Ya. Terus fi'il amarnya apa? Usjud. Fi'il nahinya la tasjud gitu. La tasjud, usjud, usjuda, usjudu ya. Anta, antuma, antum. Terus anti, usjudi, usjuda, usjudna. Untuk anti, antuma, antunna. Tapi kalau yang fi'lul nahinya apa? La tasjud. Terus la tasjuda. Latas apa? Latas judu. Ini latas judu ini. Ini adalah fi'lul apa? Nahi yang jamak. Kemudian kalau anti, antuma, antum, latas judi, latas juda, latas judna, ya. Tasrifnya harus bisa nih. Kalau sajadah tuh harus bisa ya. Ya, kita lanjut. Ntar nggak rampung tadi. Satu ayat nih. Lisamci. Udah tahu kan lamnya namanya apa? Huruf cer kan. Samsinya tapi isim majrur. Saya agak keras biar dengar ya. Jadi cukup lamnya itu huruf cer, samsinya isim majrur. Udah gitu aja. Dinamakan isim majrur. Tapi kalau di i'rab ya majrur, isim majrur itu majrurun wa alamatu jari al kasratu dohiratu gitu ya. Wala lil qamari, wawunya wawu atop ya, lamnya lanahi, lil qamari sama cer majrur. Udah biar cepet. Cer majrur ya. Ya, artinya udah tahu kan tadi kan? Ya. Dan di antara tanda-tandanya ya, yaitu malam dan siang dan matahari dan bulan. La tasjudu ya, la tasjudu apa? Janganlah kalian. Tasjudu kan ke antum ya. Makanya kalian, la tasjudu, janganlah kalian bersujud li samsi kepada matahari, wala lil qamar, dan jangan bersujud, maksudnya balik lagi, lil qamari kepada bulan. Ini kaidah kemusyrikan ya. Jadi kita kalau percaya adanya menuhankan matahari, malam, siang, bulan, matahari, itu adalah termasuk orang-orang yang musyrik juga ya. Kita lanjut nih.
Kalau tadi ini adalah dalil untuk asam siwal qamar. Sekarang dalil wa dalilul malaikati, dan dalil malaikah. Ini malaikat ada dalilnya, kata-kata malaikat. Wa dalilu, wawunya wawu istifnab, dalilu ini sebagai apa tadi? Mubtada. Dia sebagai mudhof ya. Al malaikati sebagai mudhofun ilaih. Qauluhu, jadi qauluhu apa tadi? Sebagai khobarnya ya. Ad-dalilu itu mubtada, qauluhu sebagai khobarnya ya. Ta'ala fi'il madhi ya. Domirun mustatir, larinya ke Allah itu, lafzul jalalah ya. Dan dalil malaikat qaulu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala ya'murukum an tattakhidu al malaikata wa nabiyina arbaban. Sebabnya kan sampai sini doang ini ya. Udah nggak ada lagi. Ya kita bahas sampai sini aja. Ini cetakannya kurang ini ya, cetakannya kurang. Ada dalil anbiya belum. Terus ada dalil yang dalilnya yang anbiya, terus Ini tadi belum selesai. Ini tulisan dari ayat ini belum ya? belum. Belum ya? Mana itu? Haji. Oh, masih ada lagi ya? Iya. Di sini. Tadi waladil qamari doang kan? Oh ya. Kira memang sangat saya Iya. mengatakan Ntar. Wasjudu lillahi haji. Ntar. di membahasAsudur ini mengarah ke ini nanti agak Ya. Ya itu di sini sampai mana? Kalau itu ya. Oh, ada tulisannya ya? Iya, ada tulisan dari Oh, iya. waladil qamari. Oh iya. Oke. Wasjudu lillahi haji. Ya. Wasjudu, wawunya wawu atop. Usjudu itu jamak ya. Jadi usjud tadi yang saya semuanya usjud untuk mufrad, untuk musana usjuda. Terus kalau untuk jamaknya apa? Usjudu gitu ya. Itu untuk ini fi'lul amr yang pernah saya sebutkan. Fi'lul amrnya kan sajada, yasjudu, sujudan, sajidun, masjudun, usjud, usjuda, usjudu. Usjud itu mufradnya anta. Usjuda untuk antuma. Usjudu untuk antum. Kalau anti apa? Kita merintah sama itu sujudlah pada perempuan. Jadi usjudi. Apa kita ke istri saya? Sujudlah. Jadi usjudi. Kalau kita dua orang ada sama istri sama anak bilang usjuda. Sujudlah kalian berdua. Kalau jamak perempuan banyak, kita punya anak perempuan banyak dan istri suruh sujud semua beribadah. Usjudna. Ya. Kalau ini untuk laki-laki banyak, usjudu gitu ya untuk laki. Tapi kalau laki-laki udah mencakup perempuan. Seperti assalamualaikum. Kum itu kan mudzakkar kan? Jamak mudzakkar tapi udah masuk yang perempuan. Jadi ingat kalau jamak yang mudzakkar itu mencakup yang apa? Yang mu'annas gitu. Ada kadang-kadang orang ngomong antum padahal kan sendiri. Bukan salah, penghormatan gitu ya. Jadi ada penghormatan itu di jamak. Baik, kita lanjut. Mana wasjudu? Saya nggak ada di sini. Ada ya? Ada. Tinggal itu faham. Oh ya wasjudu lillahi. Lillahi apa? Lamnya namanya huruf jer. Huruf jer. Jadi Allahnya
dinamakan isim majrur. Majrur wa alamatu jarihi al kasratu dohiratu, ya. Lillahi adalah jar majrur, ya. Allah, Allahi. Jar majrur, ya. Allah ini ya, Allah sebagai mudhof, haknya hi ini sebagai mudhofun ilaih. Alladzi ini apa? Isim mausul. Isim mausul. Isim mausul apa artinya? Ayo. Isim mausul. Luar nyambung. Ya, apa isim mausul? Yang nyambung. Ya, nyambung. Sama, mausul itu sebagai kata sambung. Isim, ya. Sambung. Mausul. Alladzi sebagai isim mausul, ya, mausul dan dia sebagai naat, mausulun, ya. Dan sebagai naat. Naat itu apa? Kata sifat. Kata sifat, ya. Itu kata sifat bagi lafzul jalalah Allah itu, ya. Mausufnya yang disifati itu Allah, ya. Sebagai khalaqahunna, ya. Khalaqa, ya. Artinya apa? Khalaqahunna menjadikan mereka, ya. Khalaqahunna, khalaqa itu apa? Fi'il madhi. Khalaqu. Ya. Jadi waumahum khalaqu. Terus yaumahuna khalaqota. Terus khalaqna. Terus kalau anta, antuma, antum, khalaqta, khalaqtuma, khalaqtum. Kalau anti, antuma, antuna dari apa? Khalaqti, khalaqtuma, khalaqtunna. Kalau ana, nahnu berarti khalaqtu, khalaqna. Maka ada kan wa ma khalaqtul jinna wal insa ila liya'budun. Jadi khalaqtu artinya itu dan tidaklah aku ciptakan, khalaqtu. Ya. Khalaqa harus bisa tasrif nih. Tasrif fi'il madhi kan sering saya ulang-ulang tuh. Khalaqu. Terus apa? Khalaqna, khalaqta, khalaqtuma, khalaqtum, khalaqti, khalaqtuma, khalaqtunna, khalaqtu, khalaqna. Harus apa lo? Ya. Khalaqa ini fi'lul madhi, ya. Mabniun alal fathi. Jadi khalaqa kalau fi'il madhi itu biasanya dibaca fathah gitu aja. Dibaca fathah. Khalaqa itu pasti ada domirnya. Ada domir, ada apa fa'ilnya. Fa'ilnya bentuknya adalah apa? Domirun mustatir. Domir mustatir. Kata gantinya adalah yang tersembunyi. Ya, tersembunyi yaitu Allah mustatirun takdiruhu huwa. Dibaca huwa, takdirnya huwa. Ya. Hunna, ya. Khalaqahunna, hunanya ini domir juga, domir mutasil. Tapi kalau di dalam khalaqa itu namanya domir mustatir. Ingat, domir mustatir itu artinya apa? Tersembunyi. Kalau mutasil, domir yang tersambung, itu domir. Kalau domir yang munfasil, itu biasanya ada di awal sebagai mubtada. Domir yang tidak tersambung. Jadi domir yang tidak tersambung tuh wa, mahum, itu namanya domir munfasil. Tapi kalau ada hu, ha, hum, kum, tum, tuna, itu namanya domir
muttasil, domir yang tersambung. Tapi kalau yang ada yang tidak kelihatan, yang ada di fiil mama jalasa, kholako, itu ada domirnya. Kan kalau kholako, nah kan pasti domir huwa kan, kholako domir huma, kholaku domir hum, gitu kan. Terus kholak apa? Kholakot domir hiya, ada domirnya, itu domir huwa dan domir hiya itu dinamakan domir mustatir karena tidak kelihatan. Tapi kalau kholakta, kholaktuma, kholaktum, ta, tuma, tum itu dinamakan mutasil karena kelihatan, dinamakan domir yang tersambung. Kalau yang di domir huwa kan tidak kelihatan, dinamakan domir mustatir, domir atau kata ganti yang tersembunyi. Ya, paham? Hunna ini domir mutasil namanya, domir mutasilun, ya, domir mutasilun man fi mahali nasbin apa? Maf'ulun bih. Dia menduduki kedudukan yang mansub karena dia apa? Maf'ul bih. Kalau maf'ul bih kan nasab. Dan maka fi mahali nasbin. Ya, berkedudukan sebagai nasab. Tapi dia kan mabni, maka nggak harus dibaca fathah gitu. Kebetulan aja fathah terakhirnya hunna. Kalau hum kan bukan fathah apa? Sukun, tapi tetap dia fi mahali nasbin namanya. Kalau dia maf'ulun bih, kalau maf'ul itu fi mahali nasbin maf'ulun bih, ya. Berarti yang guna itu bukan fa'il, tapi maf'ul bih. Iya, namanya maf'ulun bih fi mahali nasbin, yang menempatin pada kedudukan nasab karena dia maf'ul bih. Kalau maf'ul bih kan mansub. Ya. Ya. In kuntum, ya, in kuntum, in ini dinamakan huruf masdarin, ya, atau ya huruf masdar, ya, wa nasbin. Kan kalau di fiil namanya masdar wa nasbin. Kalau in ke fiil ke isim namanya apa? Namanya harfu apa? Nasbin, tauqitin, ya, harfu tauqitin wa nasbin. Tapi kalau nyambungnya ke fiil masdarin wa nasbin, bukan tauqit, ya. Kuntum, ya, kuntum ini dinamakan fi'lul madi nakis. Fi'lul madi nakisun, ya. Fi'lul madi nakisun, ya. Kuntum. Tu'nya, taknya ini sebagai isim kana. Kuntum kan dari kana yakunu, ya. Kana, kanu. Kan itu kan kalau di tasrifnya. Karena, kanu, wa humahum. Kalau ya, humahuna apa? Kanat, kanata, terus apa? Kunna, dia ditambah itu jadi apa? Jadi awali jadi dumah, ya. Karena yakunu deh. Kunna, ya. Terus anta, antuma, antum, kunta, kuntuma, kuntum. Kalau anti, antuma, antuna apa? Kunti. Kalau anti, kunti, kuntuma, kuntunna. Kalau ana, domir ana kuntu. Kalau domir nahnu jadi kunna. Saya berada, kami berada, kunna. Maka di sini termasuk apa? Di sini apa tadi? Kuntum. Ini kuntum kan anta, antuma, antum. Kunta dulu, anta, antuma, antum, kunta, kuntuma, kuntum. Ya, ini masuknya yang ada yang di kuntum. Taknya ini sebagai
isim kana, mimnya lil jamaah menandakan dia jamak ya. Iyahunya ini sebagai maf'ulun bih. Ta'budu ini fi'il apa? Fi'il mudhari ya. Ta'budu kan udah pernah saat itu tadi kan? Ta'buduna fi'il mudhari kan ya'budu, ya'budani, ya'buduna. Ta'budani, ya'budna. Nah, terus ta'budani, ta'buduna. Ini termasuk ta'buduna. Berarti apa ini? Antum ya, ikutnya antum. Terus antuna berarti ta'budina, ta'budani, ta'budna. Terus kalau domir ana, amanahna apa? A'budu, na'budu. Fi'il mudhari ya, fi'il mudhari sama fi'il madhi lain ya. Ta'buduna. Ta'budunya fi'il mudhari ya. Kalau di tasrifnya apa ini? Ta'buduna fi'il mudhari'un mabniun ala subutun nun. Jadi fi'il mudhari dengan tetapnya ada nun, tetapnya ada nun. Kan kalau la ta'budu itu kan nunnya hilang kan, nggak ada nunnya. La ta'budu tadi harusnya kan ta'buduna, la ta'budu itu dinamakan hadfin nun, hilangnya nun. Tapi kalau yang fi'lul mudhari yang tidak ada amil yang lain masih utuh ya, nunnya nggak ada, dinamakan subutun nun ya, subutun nun dengan tetapnya ada nun ya. Lanjut ya. Jadi punya hilang sama dalamnya. Dia ada lam tanda lamnya, tanda sukun itu pakai hilang ya, hilang. Dinamakan jayem. Kalau jayemnya itu tandanya hilang, bukan di jayemnya gimana disukun? La ta'buduna jadi la ta'budun gitu, enggak. Jadi satu-satunya jalan dihilangin nun, namanya hadfin nun ya. Wa dalilul malaikah. Sekarang masuk ke dalil malaikat ya. Wawu udah tahu kan, istifna dalil itu sebenarnya mubtada'nya sebagai mudhof, al malaikati apa mudhofun ilaih ya, tahu ya. Sebagai qaulu sebagai khobar ya. Gunya ini mudhofun ilaih juga, ta'ala fi'lul madhi. Wala ya'murukum. Nah, wala ya'murukum. Wala wawu nya wawu apa? Wawunya wawu istisna. Laknya la nafi, bukan la nahi lagi. Ya. Kalau la nahi itu menjayimkan apa? Jadi sukun. Kalau la nafi menjadi apa? Nasab. Maka ya'muru jadi ya'muro. Ya, ya'muro. Laknya la nafi, ini ketemu nih, la itu ada dua, la nahi atau la nafi. Kalau la nahi taunya apa? Sukun setelah itu ya, tapi kalau yang jamak itu hilang nun kalau ke fiilnya ya. Kalau la nafi jadi nasab, jadi la ya'muru jadi la ya'muro, ya'muru jadi ya'muro. Ya'muro ini fi'il apa? Mudhari ya. Fi'il ya'muro ini adalah fi'lul mudhari ya. Ya'muro ini ada fa'ilnya karena dia apa? Dia fi'il, tiap fi'il pasti ada fa'il. Ya'muro.
ini adalah wa fa'ilu domirun mustatirun takdiruhu huwa. Kumnya apa? Domir mutasil, ya, domirun mutasil. Ingat kalau mustatir itu tidak kelihatan, tidak nampak, ya, tidak nampak, ya. Itu ada di mufrad yang domir huwa atau hiya, itu mustatir. Tapi kalau yang nampak seperti kum ini dinamakan domir mutasil, ya. Domir mutasil fi mahali nasbin, apa? Fi mahali nasbin maf'ulun bi, ya, menduduki kedudukan nasab karena dia maf'ul bi. Antatahidu, ini ada lagi nih. Antatahidu, kalau an di fi'il dinamakan apa tadi? Namanya an masdarin, ya. Atau apa tadi? Di samping masdar apa? An apa? Kalau an atau in, ya, di samping masdar dia sebagai apa? Nasbin. Sebagai harfu nasbin. Tatahidu ini adalah fi'lul mudhari', ya. Fi'lul mudhari'un, ya. Fi'lul mudhari'un, ya. Wa fi'lul mudhari' itu selalu yang di itu tuh rafa, ya. Dia rafa, ya. Dia marfu. Kalau fi'il madi nasab, kalau fi'il mudhari' nggak ada yang nasab di akhir, itu nggak ada. Doroba yatribu u, jalasa yatrisu su, ya kan, tumbah, ya. Tapi karena adaan dia harus mansub. Karena ini jamak kan, tadi ini tatahiduna. Jadi fi'lul mudhari', ya. Ya. Mansubun bi anna, ya, dengan apa? Mansub bi khatfin nun. Bi khatfin nun, dengan menghilangkan nun. Mansubnya, mansub atau majzum itu sama, dia hilang nun, ya. Al malaikata apa? Al malaikata sebagai apa? Maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al fathatu dhahiratu. Nampak, ya, kelihatan dibaca fathah di akhirnya. Wa nabina, wawunya wawu atop, nabinanya ini sebagai apa? Maktub ke al malaikat. Malaikat itu jamak, ya. Nabina ini juga sebagai itu naktun, kata sifat bagi sebagai apa? Maktub, ya, maktub ke malaikat, nyambung ke malaikat. Nabina ini harus sama, kalau bentuknya jamak, nabina harus jamak. Maka nabina ini jamak, ya. Al malaika wal malaikata ini kan mansub, maka nabina harus mansub. Dan tandanya mansub apa? Iya. Wah, iya. Kan tadinya nabiyuna kalau marfu, nabiyina kalau mansub. Jadi mansubnya nggak harus naknya itu, nak ini tetap, ya. Wa alamatun nasbihi al ya'u li'anahu jamak mudzakkar salim. Jadi kalau jamak mudzakkar salim itu tanda i'rab di akhirnya itu bukan huruf bukan harokat, tapi huruf, ya. Muslimuna, ya. Umpama tambah
huruf jar minal muslimina, nggak perlu minal muslimuna. Jadi muslimina, minal muslimina itu kan dinamakan isim majrur ya. Wa alamatu jarihi apa? Al ya'u. Karena apa? Karena jamak mudzakkar salim. Tapi kalau al muslimuna itu i'rabnya apa? I'rabnya ayo i'rabnya marfu, yaitu wa alamatu raf'ihi marfuun wa alamatu raf'ihi, dan tandanya rafa yaitu al wawu. Jadi bukan harokat huruf wawu, al wawu, karena jamak mudzakkar salim. Jadi kalau jar atau nasab pakai ya, tapi kalau rafa wawu. Termasuk asmaul khamsah ya, abu jadi aba, abi pakai ya, ya. Kalau jar pakai ya, kalau abu pakai wawu, tapi kalau aba pakai alif kalau nasab gitu. Wa nabiyina, dan para nabi, arbaban. Apa arbaban itu jamak dari rob, yaitu Tuhan. Jadi wala ya'murukum antatakhidul malaikata wa nabiyina arbaban. Artinya adalah, dan dia tidak memerintahkan kalian ya, kalian antatakhidu ya, antatakhidu untuk menjadikan al malaikat, para malaikat, wa nabiyina, dan para nabi, arbaban sebagai Tuhan, sebagai Tuhan atau rob gitu ya. Rob. Kan kalau salah kan nggak boleh, rob itu diartikan Tuhan, diartikan itu ya memang Tuhan secara umum, tapi maksudnya rob ya rob aja diartikan gitu ya, sebagai rob. Jadi tidak itu ada, kita tidak boleh bersujud kepada, walaupun itu malaikat, para nabi, itu tidak boleh dijadikan Tuhan, tidak dijadikan sesembahan, maksudnya tidak dijadikan ilah gitu. Ya. Ini dalil malaikat. Ada dalil lagi, dalil anbiya. Ini yang belum dicetak ya. Dalil anbiya. Terus ada dalil itu yang belum, dalil solihin, as-solihin, orang-orang soleh. Jadi di sini adalah ya, tidak menjadikan sesembahan malaikat, wa nabiyin, dan kemudian as-solihin, orang-orang soleh ya. Kemudian para nabi, anbiya, para nabi ya. Terus as-solihin, orang-orang soleh ya. Itu tidak boleh dijadikan ilah pada kita, karena percaya kepada mereka, mengkultuskan mereka ya, itu adalah musyrik. Apalagi sampai kuburiyun gitu ya, kubur yang itu jadikan itu pebatuan, pepohonan ya, itu musyrik kita. Orang yang soleh aja nggak boleh gitu ya. Nah, kita nggak boleh mengartikan banyak-banyak, ntar malah salah, kita belum waktunya ya. Kita untuk mentafsirkan yang macam-macam, kita sekedar bisa membaca kitabnya ya, bisa membaca kitab matannya ya. Yuk kita baca bareng-bareng sebelum kita akhiri ya. Ayo kita baca. Wadalilus samsi wal qamar, Wadalilus samsi wal qamar, qaulu ta'ala, qauluhu ta'ala,
min ayatil lailu wan naharu wasamsu wal qamaru wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisamsi wala lil qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun wa dalilul malaikati qauluhu ta'ala wa dalilul malaikati qauluhu ta'ala wala ya'murakum an tatakhidu al malaikata wa nabiyina arbaba wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Baik, sampai di sini insya Allah ntar kita nunggu cetakan lanjutan ya. Masih banyak nih, ada beberapa itu sebenarnya. Moga-moga bisa sekali pertemuan untuk yang ketiga ya. Jadi kita 2 kali pertemuan, ketiga bisa beres, kemudian baru yang ke kaidah keempat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.